Nah, prosesnya kan dalam pengamanan itu kan kurator yang punya kewenangan, tapi kan tanggung jawab pribadi gitu. Karena di undang-undang resiko kurator itu adalah resiko secara pribadi. Beda halnya dengan resiko advokat. Halo rekan-rekan, apa kabar? Kali ini Sip Talk akan berbincang mengenai sesuatu profesi yang sangat amat penting, menarik, menantang, dan penuh tanggung jawab. Profesi apakah itu? Kurator. Apakah ada dari Anda yang bercita-cita menjadi seorang kurator? Nah, kurator ini adalah pihak yang akan mengelola aset atau harta dari debitur setelah putusan pengadilan memutuskan sebuah perusahaan pilot. Wah, masih di awang-awang kayaknya. Maka dari itu, dalam Sip Talk kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah malang melintang di bidang kurator selama kurang lebih 10 tahun. Bersama saya Ajeng Kamarati, inilah Sip Talk, Uncovering Underexplored Legal Issues. Ya rekan-rekan, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Arief Nugroho SHMH, seorang kurator yang memang sudah malang melintang di dunia ini selama kurang lebih 10 tahun. Halo Pak Arief. Halo Kak Ajeng, salam kenal. Salam kenal. Nah, Bapak kan seorang kurator nih. Ini pertanyaan pertama. Apa suka dan dukanya menjadi seorang kurator? Ya, terima kasih Kak Ajeng. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kurator, itu mungkin bagi teman-teman yang di kalangan sarjana hukum atau mungkin yang menggeluti profesi advokat, itu sebenarnya sudah bukan profesi yang asing ya Kak Ajeng ya. Karena kurator ini adalah profesi yang khusus, yang misalnya kalau dokter mungkin bisa dibilang spesialis, karena ada syarat tertentu untuk menjadi kurator seperti apa. Cuman saya 10 tahun ini tentu dari lawyering dulu nih Kak Ajeng, yang kemudian berkembang juga menjadi kurator. Ya suka dukanya banyak sih, ya alhamdulillah disyukuri aja, mungkin masih banyak sukanya. Tapi yang saya mungkin nanti garis bawahi adalah ya kurator ini kan kita bisa melihat dari tanggung jawabnya, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah dari risikonya. Ya mungkin nanti kita explore lagi tuh Kak Ajeng. Ya. Iya, sukanya banyak, dukanya ada, tapi juga tanggung jawabnya besar ya Pak ya. Betul. Nah, kita ngomongin tentang kurator dan profesinya. Fenomena pilot beberapa tahun belakangan ini kan banyak sekali. Dan penyebabnya sebenarnya apa sih sebuah perusahaan ini pilot atau tumbang? Ya, kalau ditarik ke belakang, sebenarnya jauh sebelum itu profesi kurator ini kan terkait dengan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Tapi sebelum itu Indonesia khususnya ini mengenal profesi kurator itu, kalau saya tidak salah, itu dari zaman krisis moneter tahun 98 kalau nggak salah waktu itu, di mana karena banyaknya terutama perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan. Nah, kemudian muncullah undang-undang kepailitan pada saat itu, dan muncullah kurator-kurator yang tentu waktu itu kurator yang saat ini sudah sangat senior, jauh lebih senior dari saya. Tapi polanya menurut saya ada kemiripan sih Kak Ajeng. Jadi sejak krisis moneter waktu itu, kemudian berjalannya waktu, ya profesi kurator ini khususnya tetap berjalan. Tapi menurut saya ada satu titik dan momen yang kemudian membuat profesi ini menjadi lebih disorot dan menjadi lebih berperan penting ya. Khususnya kalau kita lihat, mungkin yang kita semua tahu ada pandemi COVID waktu itu, yang kemudian efeknya mungkin masih bisa dirasakan sampai sekarang ya, khususnya dari segi ekonomi. Karena dengan adanya COVID itu tentu berimbas ke semua aspek sebenarnya, dan tidak juga just ekonomi mungkin juga lebih besar terkena dampaknya. Nah, saya sih melihat karena adanya COVID itu, mulai dari tahun 2021, 22, 23 sampai sekarang, itu banyak tuh perusahaan-perusahaan yang kemudian mengalami kesulitan ya.
usaha finansial yang kemudian mengambil solusi. Itu salah satunya adalah melalui kepelitan, atau juga mungkin kita nanti sedikit bahas mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Ya, itulah yang kemudian menyebabkan profesi kurator khususnya ini jadi lebih tersorot gitu. Karena ada banyak faktor, tapi diperberat dengan ekonomi yang mungkin lebih terdampak, khususnya karena pandemi COVID. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, di sini rekan-rekan pasti juga banyak yang masih belum jelas. Sebenarnya kurator tuh ngapain sih? Kewenangannya ngapain? Dan apa sih yang dilakukan seorang kurator? Mungkin bisa jelaskan juga, Pak. Ya, mungkin izin sebelum kita bahas ngobrol banyak sesuai tema kita hari ini tentang kurator, mungkin izin karena undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan PKPU. Nah, di sini sebenarnya selain profesi kurator, itu ada juga namanya profesi pengurus keajeng, dimana kalau kurator itu khususnya adalah profesi ditujuk pada saat proses kepelitannya itu berlangsung. Tapi kalau prosesnya adalah PKPU, ya saya singkat PKPU, ya kepajangannya penundaan kewajiban pembayaran utang, itu profesinya adalah pengurus namanya. Kurator dan pengurus ini sebenarnya orangnya sama, karena profesi ini ya kurator itu bisa juga jadi pengurus. Hanya saja kalau pengurus itu prosesnya pada saat PKPU, tapi kalau kurator itu pada saat kepelitan. Nah, PKPU ini lebih ke bagaimana debitur diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan utangnya melalui perdamaian, dibantu dengan bersama-sama dengan pengurus, yang diharapkan ada perdamaian sehingga bisnis debitur bisa berjalan kembali. Nah, kalau kurator itu adalah di proses kepelitan. Memang di proses kepelitan diberikan juga kesempatan untuk perdamaian, hanya saja tidak luas atau sebesar di PKPU. Karena kalau di kepelitan begitu perdamaian itu gagal dan waktunya juga lebih singkat dibanding pada saat PKPU. Kalau perdamaian itu gagal, maka akibat kepelitan adalah pemberesan. Nah, disitulah fungsi kurator itu nanti ada gitu. Sebenarnya sejak putusan itu dijatuhkan, kurator sebenarnya sudah mulai diberikan peran oleh undang-undang gitu. Fungsinya banyak sebenarnya, tapi saya akan membagi dua secara garis besar ya. Fungsi kurator di kepelitan itu ada dua menurut saya secara garis besar. Ada pada saat pengurusan dan ada pada saat pemberesan. Kalau pada saat pengurusan itu adalah proses kurator bekerja pada saat dia mulai ditunjuk berdasar putusan pengadilan. Itu yang mulai dari membuat pengumuman koran, kemudian mengadakan rapat kreditur, kemudian mencocokkan semua tagihan-tagihan atau utang piutang yang sudah masuk ke dalam proses kepelitan. Kemudian itu tadi kalau masih ada kesempatan untuk perdamaian, kalaupun ada perdamaian, kemudian mengadakan voting untuk melihat apakah perdamaian itu bisa diterima atau tidak. Tapi kemudian ada satu titik di mana kalau ternyata event apakah tidak adanya perdamaian yang ditawarkan oleh debitur, atau ternyata perdamaian itu ditawarkan tapi ditolak oleh para kreditur, nah itu akibatnya adalah kemudian debitur itu berada dalam keadaan yang namanya insolvensi. Nah, insolvensi ini adalah keadaan di mana debitur sudah dianggap tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang. Nah, disitulah menurut saya peran kurator itu beralih dari peran pengurusan ke pemberesan. Karena terhitung sejak keadaan insolvensi itu terjadi, maka peran kurator adalah pemberesan, yaitu menjual aset-aset debitur yang ada untuk kemudian digunakan membayar secara proporsional kepada para krediturnya.
tentu dengan nanti ada proporsi-proporsi tertentu kreditur mana saja yang harus dibayar. Itu semua nanti ada regulasinya, tapi kurang lebih peran kurator kalau menurut saya akan bagi dua, peran di pengurusan dan peran di pemberesan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi pengurusan dan pemberesan ini nggak lepas dari kewajiban seorang kurator untuk bersikap adil kepada semua pihak untuk mengelola harta debitur tersebut ya. Betul. Jadi harus adil kepada debitur, kreditur, pengadilan, dan pihak ketiga yang terkait. Betul. Nah, banyak yang penasaran pasti, apa saja syarat-syarat menjadi seorang kurator? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Ya, mungkin kalau kita lihat mungkin seperti dokter ya. Kalau kurator itu kan profesi spesialis. Tentu kalau syarat utamanya diatur di undang-undang, itu yang pertama undang-undang mengatur itu dia harus advokat atau akuntan publik. Dan tentu kalau dia advokat, dia lawyer tentu harus sarjana hukum. Itu mungkin syarat dasarnya adalah itu. Kemudian yang kedua harus mengikuti pendidikan khusus, itu pendidikan kurator. Biasanya dilakukan atau diadakan oleh asosiasi-asosiasi kurator dan pengurus yang saat ini ada di Indonesia. Kemudian kalau sudah lulus, itu nanti ada ujiannya. Nanti kalau sudah lulus, nanti dia harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nanti akan diterbitkan SK oleh Kemenkumham. Ada jangka waktunya juga tuh, Kak Ajeng. Setiap 5 tahun itu harus perpanjangan, dan syarat perpanjangan itu harus mengikuti paling tidak 1 kali pendidikan khusus untuk perpanjangan itu gitu. Jadi harus memperbarui pendidikan dan pengalaman serta ilmunya ya. Betul. Terus apa lagi setelah itu, adakah syarat-syarat khusus lainnya gitu? Kalau untuk syarat mungkin administrasinya dan syarat formalnya itu, dan tentu kalau bagaimana supaya bisa melakukan profesi kurator, tentu kemudian kurator itu kan harus ditunjuk oleh pengadilan ya. Pengadilannya pun khusus pengadilan niaga. Ada 5 di Indonesia, pengadilan niaga. Nah, syaratnya tentu dia harus ditunjuk oleh pengadilan niaga. Nah Pak, kalau misalnya pengalaman khusus seperti harus beberapa tahun menjadi lawyer atau harus beberapa lama beracara di pengadilan, apakah ada untuk menjadi seorang kurator? Secara normatif, dalam artian kalau kita lihat dari peraturannya, sebenarnya tidak ada mengatur secara khusus apakah harus berapa tahun sebagai lawyer gitu. Kalau misalnya advokat kan ada tuh, dia harus umurnya misalkan ada batas minimal, kemudian harus magang dulu selama berapa tahun, harus ada laporan menangani berapa perkara perdata, berapa perkara pidana. Cuma kalau untuk kurator dan profesi pengurus tadi di PKPU itu tidak ada sih, sepengetahuan saya ya, harus ada aturan-aturan terkait itu. Jadi syaratnya bukan hanya sih, tapi syaratnya itu adalah dia harus antara advokat atau akuntan publik. Ya, tentu kalau advokat kan harus sarjana hukum gitu. Atau kalaupun toh ada pengalaman, itu biasanya sifatnya adalah membantu. Jadi misalkan kalau saya sendiri nih ambil contoh, sebelum mengambil pendidikan profesi kurator dan pengurus, pengalaman di bidang advokat sebagai lawyer, dan juga di Kepailitan atau PKPU waktu itu sebagai asisten kurator juga, sebagai asisten pengurus, itu lebih membantu. Jadi pada saat kita pendidikan paling tidak itu kita sudah lebih mengetahui dan memahami. Jadi lebih mempermudah pada saat pendidikan dan pada saat ujian, dan juga nanti pada saat ditunjuk sebagai kurator atau pengurus. Tapi sekali lagi secara normatif tidak ada yang mengatur harus berapa lama dia harus sebagai advokat gitu. Jadi kalau misalnya Pak Arief mau ngasih suggestion ke rekan-rekan yang punya ide, oh ya mungkin saya bisa jadi kurator suatu hari, mendingan punya pengalaman setidaknya menjadi asisten atau ngikutin orang yang menjadi kurator sebelumnya, jadi punya bayangan gitu ya Pak ya? Iya, kalau memang kesempatan itu ada, itu akan lebih baik dan akan lebih membantu.
dan mempermudah nanti proses ya dari pendidikan, ujian, dan itu tadi kalau nanti ditunjuk sebagai kurator atau pengurus seperti itu. Nah, sebelumnya juga kita tahu kewenangan seorang kurator, tanggung jawabnya besar. Setelah putusan pengadilan, berarti harta atau aset milik debitur itu dikelola oleh seorang kurator. Nah, sejauh mana kewenangannya seorang kurator untuk mengelola harta atau aset dari debitur itu? Iya, berdasar undang-undang, kewenangan kurator itu timbul setelah dia tunjuk dalam putusan. Bahkan di undang-undang itu lebih ekstrim lagi sebenarnya kewenangan kurator itu. Jadi di undang-undang itu disebutkan jam 00 pada saat sebelum putusan itu dijatuhkan, kewenangan kurator itu sudah timbul. Jadi misalkan putusan pilot jatuh di hari ini misalnya, kewenangan kurator itu sudah ada di jam 12 malam. Tadi malamnya. Berarti. Walaupun misalnya putusannya itu ada jam 8 pagi. Ya. Itu kewenangan sudah ada dari jam 00 gitu Ya, kalau menurut dari undang-undang ya. undang-undangnya seperti itu. Cuman kalau kita lihat ya, biasanya pasti kan timbul setelah ada putusan. Ya. Timbul setelah ada putusan. Kemudian sejak itulah tugas dan tanggung jawab kurator itu dimulai. Memang yang membedakan dengan PKPU, kalau PKPU itu kan profesi pengurus ya. Profesi pengurus itu masih bertindak bersama-sama dengan debitur. Hanya saja kalau profesi kurator ini sudah bertindak sepenuhnya, seutuhnya, dia menggantikan posisi debitur. Karena berdasar undang-undang, begitu perusahaan pilot dijatuhkan, debitur sudah kehilangan haknya, khususnya untuk mengurus harta-hartanya, seperti itu. Gitu. Jadi begitu perusahaan pilot dijatuhkan, tugas dan tanggung jawab kurator itu timbul. Kemudian debitur di sisi lain sudah tidak ada kewenangan apapun lagi yang menyangkut harta pilot karena semuanya sudah digantikan oleh kurator. Jadi itu kewenangannya penuh ya Pak ya? Penuh, betul. Misalnya seorang kurator mau melakukan pelunasan hutang atau penjualan aset, masih butuh nggak izin dari debitur? Pada prinsipnya tidak perlu izin dari debitur. Hanya saja memang pada proses kepilitan ini, ya sama juga pada proses PKPU, itu kan pengadilan dalam hal ini majelis hakim itu dia beliau-beliau ini selain menunjuk kurator, tentu akan menunjuk yang namanya hakim pengawas. Jadi akan ditunjuk satu orang hakim pengawas, yang mana hakim pengawas ini tujuannya adalah untuk mengawasi dan juga untuk bukan mengkontrol sih, tapi lebih supaya bersama-sama dengan kurator untuk melaksanakan tugas-tugas dalam kepilitan ini. Jadi sebenarnya tidak perlu izin dari debitur, tapi biasanya kurator dalam prosesnya pasti akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan hakim pengawas. Walaupun sebagian besar kurator pun bahkan tidak perlu izin debitur dan hakim pengawas sebenarnya. Tapi mungkin akan lebih bijak kalau kita selalu berkonsultasi dan izin dengan hakim pengawas. Pada prakteknya seperti itu ya. Karena kalau saya, terutama kan, ini saya tidak bisa mewakili kurator yang lain, tapi kalau saya lebih bijak untuk selalu berkonsultasi dan berdiskusi dengan hakim pengawas dan bahkan mungkin juga dengan debitur kalau diperlukan gitu. Walaupun sebenarnya tidak keputusan debitur tidak diperlukan apabila kurator ingin mengambil satu keputusan. Kalau misalnya Pak Arief sendiri melakukan hal itu, walaupun menurut undang-undang tidak diperlukan ya, misalnya berkonsultasi apa segala macam, apa goalnya sebenarnya? Karena kurator ini kan tugas dan tanggung jawabnya menurut saya cukup luar biasa ya, cukup banyak, cukup luas, diberikan wewenang yang cukup luas, terutama mengelola aset debitur yang mulai dari itu tadi inventarisasi aset, kita mendata aset, kemudian kalau misalkan tadi dalam hal perdamaian tidak terjadi sehingga harus ada penjualan aset dan harus ada masuk ke tahap pemberesan, itu kan nanti kurator juga yang menjual, kurator yang membagi nanti, sehingga di sini kan tentu menurut saya banyak juga dikhawatirkan ada celah-celah hukum yang ada, sehingga akan lebih baik kalau kita bisa berkonsultasi ke
hakim pengawas. Kita minta saran gitu. Ya walaupun di hal-hal tertentu, konteks tertentu tetap perlu adanya satu persetujuan atau penetapan hakim pengawas. Tapi kalau saya untuk meminimalisir resiko, karena tidak ada ruginya karena kita berkonsultasi dengan hakim pengawas. Jadi ini juga nggak lepas dengan tanggung jawab dari seorang kurator yang besar, sehingga memang harus dipastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan apapun keputusan yang dilakukan dalam pengelolaan harta atau aset debitur ini bisa adil gitu ya. Betul. Jadi memang semuanya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Betul. Baik, nah tadi kan dikatakan juga seorang kurator itu salah satu tugasnya adalah pemberesan harta pailit. Bagaimana proses pengurusan dan pemberesannya itu? Ya, kalau pengurusan itu adalah tahapan di mana masih dimungkinkan terjadinya perdamaian, sehingga penyelesaian dalam kepailitan itu bukan melalui penjualan aset, tapi lebih ke debitur masih diberikan kesempatan untuk silakan mengajukan tawaran perdamaian kepada semua krediturnya. Kalau penawaran perdamaian itu disetujui melalui mekanisme voting. Mekanisme voting pun nanti ada aturannya sendiri, harus memenuhi quorum tertentu supaya bisa dianggap voting ini tercapai perdamaian atau tidak, proposal perdamaian debitur disetujui atau tidak, itu ada satu aturan sendiri. Tapi kalau itu disetujui, maka ya sudah berlakulah perdamaian itu dengan proposal yang sudah diajukan oleh debitur dan disetujui oleh kreditur. Kalau selesai di perdamaian, berarti tidak akan ada pemberesan. Berarti menurut pendapat saya itu selesai di tahapan pengurusan. Nah itu prosesnya lebih singkat sebenarnya Lebih ya. singkat. Jadi tidak ada pemberesan. Tidak ada pemberesan. Walaupun di kepailitan, tapi tidak akan ada penjualan aset atau pemberesan karena perdamaian disetujui. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau perdamaian tidak disetujui atau bahkan misalkan debitur sudah tidak mengajukan apapun, tawaran perdamaian dalam bentuk apapun, tentu mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka kondisi debitur ini, si perusahaan ini atau si orang pribadi ini yang dinyatakan dalam keadaan pailit itu dinyatakan berada dalam kondisi insolvensi, yaitu kondisi di mana debitur sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sehingga ya satu-satunya cara yang ada itu adalah melalui penjualan aset debitur. Kurang lebih seperti itu. Dan penjualan asetnya di undang-undang itu dilakukan melalui lelang. Paling tidak harus dilakukan melalui lelang terlebih dahulu. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu solusinya untuk menyelesaikan pekerjaan kurator di kepailitan tentu harus melakukan penjualan aset. Aset yang ada dijual, kemudian dibagi kepada para kreditur sesuai proporsinya ya, sampai kemudian aset itu ya sudah habis, kemudian kurator lapor ke hakim pengawas, lapor ke pengadilan, ya dinyatakan kemudian kepailitan itu ditutup dan selesailah tugas kurator di situ gitu. Nah, ini saya pengen tahu aja sebenarnya, misalnya semua aset dijual, tetapi nggak menutup nih Pak, ya, dari apa yang dihutangkan oleh debitur, itu bagaimana pemberesannya? Ya, kalau itu saya sih akan melihat di sebenarnya semangat dari undang-undang kepailitan atau PKPU itu sendiri ya. Kalau PKPU kan ya perdamaian, so kita nggak bicara dengan nggak bicara ke aset gitu. Tapi kalau kepailitan, yang sepengetahuan saya, kepailitan itu memang ada itu kan untuk memberikan keadilan secara proporsional kepada seluruh kreditur. Dalam artinya jangan sampai ada satu kreditur yang nanti lebih prioritaskan gitu ya, dan merugikan kreditur yang lain. Maka adalah undang-undang kepailitan dan PKPU. Ya khususnya kalau kepailitan, memang tujuan utama kepailitan itu adalah menyelesaikan utang debitur dengan semua aset yang ada, yang kemudian dibagi secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi dengan kepailitan ini, berapapun aset kreditur yang ada, itu semangatnya semuanya harus dapat.
Walaupun jumlahnya tentu sesuai proporsi utangnya. Jadi jangan sampai aset yang ada cuman untuk satu atau dua kreditur gitu. Walaupun memang ada kelas-kelas kreditur. Jadi dibagi juga ada kreditur konkuren dan ada kreditur separatis. Konkuren itu yang tidak pegang jaminan, separatis itu yang pegang jaminan, misalnya bank. Tentu prioritasnya yang pegang jaminan dulu gitu. Kalau jaminan sudah, baru kemudian konkuren tidak pegang jaminan. Nah, khusus kalau saya akan bahas khusus terkait yang konkuren ini, dari aset yang ada, itulah yang akan dibagi bukan secara rata ya, tapi secara proporsional. Sesuai proporsi utangnya makin gede, dia dapatnya makin gede gitu. Tapi proporsi utangnya makin kecil, dia dapatnya paling kecil. Tapi paling tidak semuanya mendapatkan haknya secara proporsional gitu. Jangan sampai cuman yang utangnya gede aja yang prioritaskan gitu. Tapi memang itu tadi tidak semuanya pasti bisa mendapatkan haknya secara utuh sih, kurang lebih. Jadi kalau asetnya terbatas atau asetnya jauh di bawah utangnya, pasti semuanya tidak akan bisa terpenuhi secara utuh, tapi paling tidak secara proporsional, dalam artian adil dalam konteks sesuai proporsinya, itu paling tidak semua kreditur bisa mendapatkan haknya gitu. Oke, nah sekarang kan kita bisa lihat nih betapa besar tanggung jawab seorang kurator. Tanggung jawabnya juga tidak hanya kepada debitur, kreditur, tetapi juga ada tanggung jawab kepada hukum, lalu tanggung jawab kepada pengadilan, dan mungkin ada pihak-pihak terkait lainnya. Nah, yang saya ingin tahu adalah bagaimana pertanggungjawaban seorang kurator terkait pengurusan harta pilot kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Iya, memang kalau menurut saya tidak hanya tugas tanggung jawab, tapi lebih dari itu lebih ke amanah juga ya. Karena bagaimana kurator itu diserai tanggung jawab yang sedemikian besar. Ya memang kalau dari satu sisi, kalau kita lihat dari sukanya itu fee-nya juga lumayan gitu kan, fee-nya juga lumayan gede. Itu juga mungkin yang kurang lebih memotivasi kenapa kemudian banyak yang ingin mengambil profesi kurator ini gitu. Karena dari segi fee memang ya cukup signifikan lah diberikan oleh undang-undang gitu. Tapi di sisi lain yang jangan sampai dilupakan adalah risikonya juga besar. Karena di undang-undang risiko kurator itu adalah risiko secara pribadi. Beda halnya dengan risiko advokat. Kalau advokat kan dalam tanda konteks tertentu itu ada hak imunitas kan. Jadi advokat itu memang dalam tanda kutip atau dalam konteks tertentu dia kebal selama dia menjalankan profesinya dalam membela kliennya. Tapi kalau dalam profesi kurator itu semua langkah, semua tindakan kurator itu harus dipertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Jadi kewenangannya besar, tapi tanggung jawabnya juga besar dan risikonya juga besar. Dan memang tidak jarang juga profesi ini beririsan dengan tindakan-tindakan yang berisiko besar. Misalkan dalam mengelola aset tadi atau menjual aset tadi, tidak jarang aset itu tidak mulus-mulus aja gitu, kemudian dikuasai oleh kurator. Bisa jadi kurator itu harus mendata dulu atau harus tracking aset misalnya. Kita harus mencari asetnya nih misalnya di mana aja. Misalkan ketemu pun ada juga aset yang misalkan dikuasai oleh pihak lain. Sehingga harus dikosongkan lebih dulu lah, harus diamankan lebih dulu lah. Nah, prosesnya kan dalam pengamanan itu kan kurator yang punya kewenangan, tapi kan tanggung jawab pribadi gitu. Nah, dalam prosesnya misalkan kita pada saat mengamankan budel pilot, harta pilot, misalkan bersinggungan dengan pihak lain. Nah, di situ kan timbul celah-celah, ya ada celah pidananya lah. Misalnya kita harus merusak pagar, misalkan harus merusak pintu, kemudian kita harus mungkin di situ ada barang-barang yang ternyata bukan harta pilot, mungkin ada harta barang-barang pribadi milik debitur atau orang lain. Nah, maka diperlukan prinsip kehati-hatian di situ, karena tanggung jawab kurator itu satu secara pribadi, terus kemudian juga bertanggung jawab kepada para kreditur,
dan juga kepada debitur harus memastikan bahwa harta debitur ini memang benar-benar digunakan untuk menyelesaikan utangnya kepada para kreditur. Kemudian ada kepada pengadilan pertanggungjawabannya, hakim pengawas, kemudian nanti majelis hakim yang memutus perkara di awal. Secara formal pun diatur harus ada laporan setiap 3 bulan. Kemudian tiap penjualan ada laporan, bahkan sampai nanti penutupan juga harus ada laporan. Itu juga suatu bentuk pertanggungjawaban, dan juga mungkin juga kepada diri sendiri ya, si kurator ini ya harus bisa menjaga amanah dan juga harus bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan koridor undang-undang kepelitan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangin nih, setelah putusan pengadilan pilot si debitur, lalu wewenang dari pengelolaan itu langsung jatuh ke kurator. Yeah. Yang dilakukan kurator adalah harus memastikan aset apa saja yang dikelola, dan itu tidak semudah itu ya. Iya, betul. Jadi banyak aset-aset yang mungkin kepemilikannya atau penguasaannya ada di pihak lain. Jadi pernah nggak ada benar-benar kasus yang begitu sulit sehingga asetnya itu sulit untuk seorang kurator seperti Bapak Arief untuk melihat atau melist? Ya, mungkin dimulai dari bahkan untuk mendata asetnya pun kita kadang kesulitan gitu, karena kan ya satu ada mungkin tidak semua debitur ya, tapi ada debitur yang mungkin keberatan menyampaikan asetnya dia di mana saja. Sehingga menjadi tugas kurator untuk mendata. Banyak yang seperti itu ya? Enggak banyak juga sih, tapi ada lah. Tapi ada ya bahkan selain aset pun kewajiban administrasi yang dalam artian harus membuat rapat kreditur, harus mengundang para kreditur, kemudian harus mendata tagihan dulu nih sebelum mencari aset kan. Selain mencari dan mendata aset juga harus mendata tagihan kan yang masuk, kemudian membuat daftar tagihan, kemudian mencocokkan tagihannya antara kreditur dengan debitur. Nah, itu kan suatu tugas tersendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai pengelolaan dan pengelolaan aset ya, memang itu tadi dari mendatanya kadang memang sudah perlu effort tersendiri. Berapa lama biasa mendata seperti itu? Tergantung misalkan lokasi. Kalau misalkan lokasinya masih di Jakarta dan sekitarnya, misalnya itu kan lebih singkat. Tapi kalau harus ke luar kota, mungkin atau harus ke luar pulau, tentu perlu waktu dan effort lebih gitu. Dan setiap aset juga harus dipastikan ini memang benar aset dari perusahaan ini gitu. Betul, karena prinsipnya yang bisa dikelola dan nanti dibereskan oleh kurator itu adalah aset atas nama debitur. Jadi harus dipastikan benar-benar bahwa jangan sampai ini aset punya pihak lain gitu. Jadi harus benar-benar dipastikan atas nama debitur gitu. Memastikan itu adalah tugas kurator betul, juga ya. Betul. Kemudian sudah dapat asetnya pun itu tadi, kalau ya syukur-syukur asetnya ternyata langsung bisa diamankan, langsung bisa dikuasai, misalkan barang bergerak ataupun tanah bangunan bisa dikuasai, kita buat pelang dan spanduk penyegelan itu aman, clear. Tapi kalau misalkan ternyata barang bergeraknya misalkan mobil ataupun alat berat misalnya masih dikuasai orang, atau tanahnya ternyata dikuasai orang ya, itu menimbulkan risiko tersendiri ya, dan itu harus dilakukan oleh kurator ya. Misalkan kalau saya pernah ya, misalkan kalau alat berat, alatnya misalkan ada di luar pulau sana, misalnya masih di tengah hutan, nariknya pun masih perlu effort kan. Belum pasti ada resistensi misalkan. Ternyata begitu ada, bener ini punya debitur, begitu mau ditarik, misalkan yang menguasai bilang, oh ini saya masih punya sewa, misalkan sewa gitu. Kalau sewa mungkin masih nggak masalah, tapi misalkan dia bilang, oh ini yang debitur, ini memang saya tahan karena debitur belum bayar utangnya ke saya gitu. Atau kalau misalkan asetnya tanah dikuasai pihak-pihak lain, misalkan pabrik atau rumah gitu dikuasai pihak-pihak lain, sehingga perlu dilakukan pengosongan. Dan itu kan perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya kepolisian untuk pengamanannya. Nah, itu kan suatu effort tersendiri gitu. Bahkan saya pernah juga di salah satu daerah melakukan pengamanan, dibantu waktu itu dengan pihak kepolisian, tapi tetap ada perlawanan dari pihak yang menguasai ya. Misalkan ya bahkan sampai bawa pedang misalnya atau senjata tajam. Nah, itu kan salah satu risiko juga gitu. Bukan risiko hukum juga, tapi risiko
pribadi fisik jadinya. juga kan gitu. Jadi nggak semudah putusan pengadilan lalu aset semuanya dalam bentuk bundle langsung ada gitu, enggak, tetapi itu memang harus diurai satu-satu dalam bentuk pendataan, dan itu penguraiannya oleh kurator juga tidak selalu mudah ya Pak ya. Iya. Ini juga biar rekan-rekan semuanya bisa membayangkan, memang bergengsi sekali profesi kurator ini, tetapi banyak juga resikonya dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Maka dari itu tadi sudah dikatakan di awal bahwa ini dibutuhkan pengalaman dan juga pendidikan sebagai seorang kurator. Mungkin ada hal terakhir yang ingin dikatakan atau disampaikan oleh Bapak Arief kepada teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang mungkin pengen menjadi seorang kurator atau meng-hire seorang kurator, silahkan. Ya, mungkin sebagai motivasi, ya memang profesi kurator ini dari segi keilmuan itu kan tentu sangat bermanfaat ya. Kita bisa menjadi profesi yang bermanfaat khususnya bagi kreditur dan juga debitur sebenarnya untuk memberikan solusi bagi masalah utang piutang mereka. Di sisi lain juga ya tidak dipungkiri, saya juga tidak memungkiri bahwa itu dari fee-nya juga lumayan signifikan kan, sehingga itu juga sebagai bagian dari motivasi, itu nggak masalah. Tapi yang perlu diingat juga adalah bersamaan dengan itu ada amanah, tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai undang-undang, dan juga harus diingat ada resiko-resiko yang harus diterima dalam menjalankan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kurator. Baik, terima kasih Bapak Arief Nugroho, SHMH, selaku narasumber kita, seorang kurator yang telah memaparkan perjalanan beliau menjadi seorang kurator selama 10 tahun terakhir. Ya rekan-rekan, semoga ilmu tadi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Siapa tahu sebagian dari Anda jadi bercita-cita menjadi seorang kurator dan punya bayangan seperti apa sih profesi kurator ini. Sukses ya, dan tentu saja kita akan bertemu lagi di Sip Talk selanjutnya. Saya Jaka Marati undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.